Hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pasangan Ganjar dan Pak Mahfud ini menjadi sangat menarik menurut saya. Bagi saya terus terang ini pasangan yang cukup masuk akal, pasangan yang selaras dengan kebutuhan atau pemikiran masyarakat pada umumnya. Sehingga menurut saya potensi menangnya sangat besar. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan, opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Keyakinan saya sejak beberapa bulan yang lalu bahwa pada akhirnya Bu Mega akan memberikan kejutan, akan memberikan hadiah terindah bagi bangsa Indonesia dengan memilih Pak Mahfud MD baik sebagai presiden maupun calon wakil presiden, akhirnya terbukti. Hari ini, hari Rabu, 18 Oktober 2023, Bu Mega secara resmi mengumumkan bahwa beliau memilih Pak Mahfud untuk dipasangkan dengan Ganjar dalam pertarungan Pilpres 2024. Ini menurut saya menarik. Saya betul-betul memberikan apresiasi kepada Bu Mega. Dengan keputusan ini, saya menjadi semakin memberikan apresiasi bahwa Bu Mega telah mampu menunjukkan sikap sebagai seorang senior, politisi senior yang berjiwa negarawan. Dia mengambil keputusan betul-betul berdasarkan keyakinan yang dia yakini akan mendatangkan kebaikan untuk rakyat, untuk bangsa ini. Selama ini orang akan melihat mungkin ya, Pak Mahfud itu kan beberapa orang mengatakan bahwa integritas Pak Mahfud luar biasa. Selama ini peran Pak Mahfud dalam mengawal demokrasi, dalam mengawal hukum juga diakui luar biasa. Cuma orang selalu mengatakan Pak Mahfud ini lemah dalam hal finansial. Pak Mahfud ini calon yang dompetnya tipis. Kalau politisi semuanya berpikir bahwa orang akan didukung karena kemampuan finansialnya, tentu Pak Mahfud tidak masuk hitungan. Tapi ternyata di hadapan Bu Mega beda. Bu Mega tidak melihat soal finansial, Bu Mega tidak melihat kemampuan pundi-pundi keuangan yang akan mendukung Pak Mahfud, tapi lebih melihat Pak Mahfud sebagai orang yang memang punya integritas. Dan integritas Pak Mahfud itu saya pikir bukan sesuatu yang masih debatable. Sebagian besar orang di Republik ini mengakui tentang itu. Jadi ini menurut saya pasangan Ganjar dan Pak Mahfud ini menjadi sangat menarik menurut saya. Bagi saya terus terang ini pasangan yang cukup masuk akal, pasangan yang selaras dengan kebutuhan atau pemikiran masyarakat pada umumnya. Sehingga menurut saya potensi menangnya sangat besar. Pak Mahfud berkali-kali sudah saya singgung, akan menguati, akan meyakinkan ke publik bahwa partai yang mengusung memiliki keinginan bahwa Indonesia ini paling tidak bisa terbebas dari yang namanya penyakit korupsi. Mungkin belum bersih betul ya, karena memang kompleks
banyaknya problematika yang luar biasa persoalan korupsi di negeri ini. Tapi paling tidak dengan adanya orang seperti Pak Mahfud, kita memang berharap paling tidak kita diberi keyakinan bahwa pemerintahan ke depan itu, seandainya nanti Ganjar dan Pak Mahfud jadi memimpin Republik ini, paling tidak kita diberi keyakinan bahwa ada itikat baik dari pemerintah untuk paling tidak mengurangi sebisa mungkin penyakit yang namanya korupsi. Terus kedua, Pak Mahfud ini nanti juga akan menjadi orang yang akan melengkapi Pak Ganjar dalam sisi religiusnya. Selama ini saya yakin betul Bu Mega ini punya keyakinan kuat bahwa Indonesia ini harus dipimpin pasangan yang merepresentasikan nasionalis dan religius. Dan kelihatan memang kecenderungannya selama ini PDIP, kalangan kaum marhanisme ini lebih cocok dengan warga NU. Dan ini Pak Mahfud nanti akan merepresentasikan di situ. Jadi Pak Mahfud merepresentasikan NU sekaligus merepresentasikan religiusitas. Jangan sampai Indonesia ini sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan ini jangan sampai tercerabut akar religiusitas ini. Jadi pemimpinnya seharusnya salah satunya adalah orang yang memang paham agama, dan Pak Mahfud mewakili di situ. Jadi kalau melihat Pak Mahfud ini menjadi pasangannya Ganjar, ini terus terang ya ancaman juga bagi Caimin ya. Caimin yang berpasangan dengan Anies itu dengan harapan bisa membawa gerbang NU ya toh, bisa menjadi magnet untuk warga NU. Lah ini kalau Pak Mahfud yang berpasangan dengan Ganjar, ya ini saya pikir akan menjadi sesuatu yang ya berat bagi Caimin, karena Pak Mahfud nanti juga ini ya di kalangan Jawa Timur jelas sangat kuat. Di Madura tentu orang Madura akan betul-betul merasa antusias karena mereka terwakili. Padahal Madura ini selama ini juga basisnya Prabowo. Jadi ini bisa mengancam juga untuk Prabowo nanti yang sampai sekarang belum menentukan wakilnya. Jadi sekali lagi saya kembali ke masalah tadi bahwa pilihan Bu Mega kepada Ganjar dan Pak Mahfud itu memang layak kita apresiasi, dan di sini semakin meneguhkan bahwa Bu Mega memang sebagai politisi senior yang sudah matang, politisi senior yang jiwanya sudah mencerminkan jiwa seorang negarawan. Ini paling tidak kita sudah diberi bukti 2 kali loh. Ketika pertama Bu Mega memilih Ganjar, ini juga menurut saya ini sesuatu yang kita apresiasi. Karena apa? Pada waktu itu yang sudah dimunculkan dari kalangan PDIP itu kan Mbak Puan. Mbak Puan itu putrinya Bu Mega. Tapi ketika realitas di lapangan masyarakat lebih condong kepada Ganjar, dan akhirnya Bu Mega bisa mengalahkan egonya, bisa mengalahkan emosi yang sifatnya kekeluargaan seorang ibu kepada anak. Demi kepentingan lebih besar, Bu Mega pada waktu itu memilih Ganjar. Ini terus terang ini pelajarannya. Kalau saat ini belakangan ada indikasi Jokowi mulai ada semacam ada upaya untuk memberikan lebih condong memberikan jalan untuk anaknya, ini menurut saya jadi pelajaran. Jadi Bu Mega sudah berikan contoh ini. Terus kemudian saat ini tadi ketika beliau memilih Pak Mahfud, ini tentu menjadi sesuatu yang lebih menguatkan lagi bahwa Bu Mega memilih Pak Mahfud memang berdasarkan hati nurani, berdasarkan nilai-nilai, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis, oportunis. Dan ini kejadian ini, jadi momentum ini menurut saya ini menjadi sebuah pelajaran yang cukup berharga untuk rakyat di Republik ini. Dan tentu saya berharap dengan adanya pasangan Ganjar dan Pak Mahfud ini, rakyat menjadi enak memilih ini. Jadi kita menjadi enak memilih karena yang satu orang yang sudah cukup berpengalaman sebagai gubernur, dan artinya kita sudah tahu kemampuan teknokrasinya, kemampuan manajerialnya. Kedua, Ganjar juga pernah menjadi anggota
DPR, artinya legislatif eksekutif pernah. Pak Mahfud lebih komplit lagi karena pernah duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini dua orang ini, kalau tadi saya katakan kalau Ganjar itu nanti mencerminkan nasionalis, simbol nasionalis, tapi tidak hanya simbol tapi juga dibarengi dengan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan memang berbasis kinerja, yang bersangkutan sudah menunjukkan prestasi-prestasi selama dia meniti karir sebelumnya. Begitu juga Pak Mahfud. Tadi saya katakan, Pak Mahfud ini merepresentasikan kalangan religius tadi. Tapi ini tidak hanya semata-mata nanti akan mencerminkan bahwa Pak Mahfud adalah representasi religius, tapi religius yang sudah menjadi sosok yang sudah cukup berhasil dalam hal konteks tadi, punya prestasi baik selama beliau menjalani karir sebagai eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan itu saya pikir tentang sepak terjang Pak Mahfud ini saya pikir sudah banyak yang mengetahui. Sehingga kalau beberapa seniman di Jogja yang dimotori oleh Butet itu sejak dulu memimpi-mimpikan ingin Pak Mahfud itu menjadi salah satu orang yang bisa dipilih dalam pilpres ini, saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat bisa dipahami. Lagi-lagi saya katakan bahwa momentum ini menjadi tadi kita diberi contoh yang baik bahwa PDIP dan Bu Mega bisa memberikan contoh bahwa dalam berpolitik itu mereka masih bisa memberikan pilihan yang selaras dengan logika, selaras dengan hati nurani kita sebagai rakyat. Dan kemudian tadi kehadiran pasangan Ganjar dengan Pak Mahfud ini tentu kita diberi harapan bahwa pemerintahnya akan datang ini kita harapkan menjadi pemerintahan yang baik, yang bisa menjaga prestasi kebaikan yang telah diukir pemerintah sebelumnya. Dan kalau bisa ya mengurangi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada. Tapi intinya saya yakin sebagian rakyat Indonesia akan lebih enak memilih karena ada pasangan yang sesuai dengan hati nurani mereka. Kita tunggu apa yang terjadi kemudian, semua Allah yang nanti lebih tahu dari apa yang kita duga sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.